Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini banyak yang melaksanakan ujian ya. Iya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, sebaiknya kita harus berdoa dulu ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Mungkin satu mohon Pak, biar segera dimulai. Oke, siap. Saya maju. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya, ini sudah pada kenal atau belum? Sudah. Ya, biar lebih akrab lagi, kita kenalan, enggak apa-apa ya. Kita sebutkan nama ya, biar lebih akrab ya. Nanti dimulai dari sebelah kanan saya, nanti langsung berurutan sampai terakhir di sini ya. Kalau nanti Mas ini menyebutkan namanya, contoh nama saya Fauzi Asnawi, sebutkan, tambahi hobinya, setelah itu temennya siapa? Hai Fauzi, nah gitu, baru dilanjutkan berikutnya itu ya, paham ya? Oke, baik, kenalkan, saya sudah kenal ya, berarti langsung ya. Saya Pak Fauzi, kamu nanti bisa langsung apa? Hai Pak Fauzi, gitu ya. Baik, saya Pak Fauzi selaku guru BK di Semamita. Hai Fauzi. Iya, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya nama? Perkenalkan, nama saya Akbar Gama Putra. Hobinya membaca buku. Lanjut. Nama saya Raisya Salma, biasa dipanggil Raisya. Hobi saya berenang. Hai. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dan Stefani. Hobi saya bermain bola. Panggilannya? Rizky. Hai Mas Rizky. Iya, lanjut. Saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Galang Andi Luhum, bisa dipanggil Galang, bisa dipanggil Adi, bisa dipanggil Luhum. Yang populer yang mana? Keduanya ya panggilannya. Abang Galang, guys. Abang Galang. Iya. Hobi saya itu antara membaca dan juga menghabiskan. Antara membaca dan menghabiskan. Menghabiskan novel maksudnya, Pak. Dan antaranya ini loh yang membingungkan, antara. Kayak antara tengah-tengah berarti ya. Iya, itu. Membaca atau menghabiskan? Menghabiskan sih, Pak. Menghabiskan apa? Bacaan buku. Oke. Hai Mas Galang. Banggalan. Oke. Anak sekalian, sudah kenal semuanya dan mudah-mudahan ini membawa kita lebih akrab ya dalam kegiatan konseling kelompok ini. Anak-anak apa sudah tahu atau sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, untuk mengulang, merefresh supaya kita paham kegiatan konseling kelompok, sedikit saya sampaikan bahwa konseling kelompok ini adalah yang intinya kita di sini bersama-sama untuk membantu teman kita yang punya masalah dan dengan cara secara dinamika kelompok. Jadi nanti ada teman kita yang masalahnya hari ini diselesaikan, nanti kita semua akan membantu menyelesaikan bersama-sama, gitu ya. Nah, tujuan daripada konseling kelompok ini adalah untuk membantu teman yang ada masalah, yang mengalami masalah atau masalah yang sedang saat ini dihadapi, kita akan bantu selesaikan bersama-sama, gitu ya. Nah, kemudian dalam kegiatan konseling kelompok ini
ada azas yang harus kita patuhi. Di antaranya adalah azas kerahasiaan. Jadi anak-anak nggak usah takut apa yang kita bicarakan, kita bahas di sini akan diketahui oleh orang lain. Semua di sini satu kelompok, satu tim akan merahasiakan apa yang kita bahas di kegiatan ini. Sepakat ya? Siap. Oke. Kemudian kesukarelaan. Anak-anak tadi sudah rela datang ke kita untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, meskipun ini ada Akbar dan Raisa yang Mas Kiki juga yang harusnya mungkin ini ada kegiatan ujian, dengan rela hati bisa hadir di sini ya. Kemudian keterbukaan, asas keterbukaan. Nanti silakan disampaikan semuanya apa yang nanti masalah yang dihadapi, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena keberhasilan dalam konseling itu kalau kita yang punya masalah bisa menyampaikan secara terbuka, tidak ada yang disimpan ditutup-tutupi ya, karena kita kan tadi sudah sepakat memegang rahasia tadi ya, asas rahasia. Kemudian kenormatifan, nah ini nanti kita semua harus menjaga dengan etika yang baik, sopan santun, jika memberikan pendapat nanti dengan cara yang baik. Bagi yang mungkin kurang sependapat ya kita respon dengan cara yang baik, tidak ada saling menyakiti atau mengejek atau menghina, begitu ya, bisa dipahami? Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memulai kegiatan ini nanti, langkah-langkah dalam kegiatan ini nanti satu persatu disilakan untuk menyampaikan permasalahannya apa, gantian ya. Nah, saya harapkan nanti anak-anak semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai gitu ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan semua teman-teman yang nanti bergantian menyampaikan masalahnya ya. Kita awali tadi untuk perkenalan sebelah kanan saya ya, kita mulai dari sebelah kanan. Sekarang diganti sebelah kiri, dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya yang dihadapi saat ini apa. Nah, sekarang silakan Mas Galang. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya punya masalah ini Pak. Saya itu sering diajak teman itu Pak, nongkrong, buat sosialisasi, buat ikut ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi Pak, jiwa nolep saya itu muncul gitu Pak. Jadi kayak mending ke kasur aja, lesengan, tidur, rebahan daripada harus kayak bersosialisasi dan lain sebagainya gitu Pak. Ya itu sih permasalahan yang sekarang saya hadapi gitu Pak. Saya ingatkan kembali, nanti teman-teman bisa mendengarkan ya untuk permasalahan yang disampaikan oleh teman kita apa, gitu ya, biar nanti kita paham nanti permasalahan mana yang harus kita selesaikan di hari ini. Selanjutnya Mas Kiki. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama permasalahan saya ini terkait mengenai sulit berbaur dengan teman, karena saya punya faktor trauma dengan teman-teman saya di lingkungan saya Pak, termasuk saya suka dihina, dibully, jadi maki. Itu yang membuat saya trauma berbaur dengan teman-teman di lingkungan yang luas. Oke, selanjutnya Mbak Raisa. Hampir sama dengan Mas. Jadi masalah itu tidak jauh-jauh dari seperti ini. Sebelumnya saya bisa dibilang kehidupan saya itu cukup bebas, Pak. Yang ya kehidupan anak-anak muda. Bebas merdeka ya. Ya, kehidupan anak-anak muda yang pulangnya malam dan lain sebagainya. Terus sekarang gitu sulit gitu. Apalagi kan saya juga sekolah di sekolah yang besar. Nah, benar-benar
dibatasi banget yang dari awalnya bebas ya dibatasi, yang awalnya pulangnya malam-malam terus nggak boleh pulang malam kayak gitu, pakaian harus pakai rok dan segala macam, padahal jujur Jadi pakai celana ya. iya saya di rumah nggak ada rok selain rok sekolah kayak gitu, jadi oh ya susah aja bergaul gitu, terus pasti lama-lama juga akan terjadi. Jadi saya perlu waktu sih. Waktu kan sulit bergaul ya, karena mungkin belum terbiasa dengan lingkungan yang baru. Oke. Nah, sekarang ini terakhir, Mas Akbar, bisa disampaikan. Ya, kalau saya sih Pak, masalahnya itu mengenai pembelajaran, Pak. Karena saya itu sering bosen dan sering males gitu Pak, kalau mau kerjakan tugas, apalagi kalau udah di rumah gitu Pak. Jadi banyak PR-PR yang mungkin itu saya tunggak PR-nya, tapi saya akan kumpulkan di minggu depan. Itu pasti saya kumpulkan, cuman saya tunggak itu kadang beberapa hari dan sampai mungkin ya nggak sampai yang sebulan gitu nggak Pak, mungkin ya beberapa hari aja gitu Pak. Jadi saya kumpulkan terus Pak. Ya cuman tadi Pak, cuma ya malesnya dulu Pak, kok terus ada gitu Pak, itu gimana cara mengatasinya? Padahal ini kan masa-masa Ya, ujian tengah semester ya. iya Pak, itu Pak, Kok males nih ya. males Pak, itu malesnya itu berat sekali Pak bagi saya Pak. Terima kasih. Baik, masing-masing tadi sudah menyampaikan permasalahannya. Dari Mas Galang tadi, masalahnya adalah Saya itu Pak, males diajak keluar, diajak sosialisasi itu males gitu Pak. ya, sebut yang bersama ya. Oke, kalau Mas itu juga itu ada kemiripan sulit bersosialisasi, bergaul, lalu membaur. Nah, Mbak Raisa juga sama. Tadi yang berbeda sedikit malas belajar, pada sekarang ini pada saat iya lagi 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu ya ke depan ya. Nah, ya. Oke. Nah, dari 4 masalah yang kalian dari yang ada ini, kira-kira masalah siapa yang menurut kamu segera diselesaikan, atau yang mungkin berat, yang mungkin darurat memang harus segera diselesaikan di hari ini? Kalau dari saya sendiri jujur masalahnya si Mas Akbar ini. Benar ya. Iya, karena dalam masa-masa sekolah yang harganya harusnya para siswa itu benar-benar benar-benar keroyong, di mana mereka itu benar kejar target. Nah, ini malah malas ngumpulin tugas sampai nunggak minggu depan. Itu kayak terlalu nemen gitu loh. Nanti kerja nanti nunggak utang. Waduh, Digaji Pak. Biasa nanti. Nah, ada sekarang nunggaknya tugas-tugas ya. Gimana Mas Iki? Kira-kira siapa ya kamu? Mungkin kalau dari saya masalahnya si Mas Akbar, karena kalau masih muda itu kata orang tuanya nggak boleh malas, Harus giat gitu ya. Kalau Raisa gimana Raisa? Masalahnya Mas Akbar, karena kan emang apalagi itu lagi gempur-gempurnya PTS dari Mas Akbar ini malah malas belajar. Sekali Pak. Itu harus diberantas Iya. sebelum terlambat. Ya Mas Akbar ya. Iya. Baik. Ini semua sepakat menganggap masalah kamu kayaknya berat ini. Yang berat ya, karena pertama gimana ini? Ini permasalahannya sebenarnya seperti apa? Bisa Dari saya sendiri itu Pak, saya banyak faktornya Pak, mengapa saya menunggak tugas dan akhirnya malas. Yang pertama karena saya itu pulang sekolah itu di malam Pak. Paling sore itu pulang sekolah sebelumnya maghrib jam 5, dan paling malam itu jam 10 Pak. Nah itu hampir setiap hari kayak seperti itu. Nah terus saya kan nyampe rumah kan udah, ya pastinya kan saya pun nggak sempat mandi Pak. Saya langsung makan, langsung tidur, sholat juga Pak. pagi nanti enggak? Pagi mandi dong Pak. Nah, Aja malamnya udah balik. nah iya, jadi itu hampir setiap hari kayak gitu kan Pak. Terus pas hari weekendnya, Sabtu sama Minggu, nah itu pun saya juga ada acara di sekolah Pak. Nah makanya saya kan juga bingung Pak, antara cara membagi waktunya itu gimana Pak, biar bisa seimbang antara sekolah dan juga kewajiban di luar sekolah. Jadi saya perlu gimana solusinya dan cara mengimbangi antara sekolah sama organisasi, apalagi itu.
Terima kasih. Mohon solusinya. Untuk keinginan kamu ini gimana? Untuk supaya lebih punya ada keinginan apa? Saya punya keinginan ya tadi Pak, gimana cara saya bisa membagi waktu biar seimbang. Terus saya juga bisa mengimbangi nilai saya di kelas juga dan ya itu aja sih Pak, mengimbangi waktu antara sekolah dan waktu di luar sekolah. Ini mengimbangi waktu apa kamu mungkin banyak waktu ada sisa waktu kamu gunakan pakai main HP gadget? Ayo. Enggak Pak, saya itu jarang main HP Pak. Iya, jarang main HP. Ya. Tapi kadang saya itu juga sering kecanduan HP Pak. Sering kecanduan HP. Cuman apa ya, jarang main HP itu pas malas-malasnya Pak. Tapi kalau pas candu itu Pak, itu benar-benar hampir sehari itu full main HP Pak. Kadang saya itu sholat sampai ketinggalan Pak. Aduh, Kalau Pak, emang segawat itu ternyata masalahnya Iya. Pak ya. Jadi saya lebih parah di candunya sih Pak. Candunya HP itu parah banget Pak. Itu sampai Bagaimana? Ini sekolah ketinggalan itu maksudnya kamu di rumah nggak berangkat sekolah atau gimana gitu? apa ya? Kan kamu bilang sekolahnya ketinggalan, kamunya pas posisi di rumah dari jam 7 sampai jam 9. Sholatnya ketinggalan. Oh, sholatnya ya. Aduh. Yang kemarin nggak sholat Jumat berarti? Sholat itu, sholat. Sholat. Sholat dong. Ketinggalan. Oh, enggak, Pak. Kalau Jumat enggak pernah ketinggalan. Pernah bolong tapi ya. Enggak pernah. Astagfirullahaladzim. Katanya ketinggalan. Sholat 5 waktunya. Kayak misalnya subuh, kalau kok subuh enggak gitu kan? Kayak misalnya Tidak sholat. maghrib. Kan kayak rentan gitu ya. Tidak sholat. Sholat lah. Gitu. Kayaknya Pak nanti pulangi sekolah habis maghrib aja. Waduh, Biar Biar sholat. sholat bareng-bareng di sekolah Pak. Nah, itu Pak, itu masalah yang sangat berat sekali bagi saya, Pak. Mungkin kalau dari saya Pak, mau tanya sama Mas Akbar. Ya. Apa sih Mas Akbar yang bikin kamu tuh kecanduan HP ketika kamu tuh melupakan semuanya? Faktornya sih cuma satu Pak. Kalau udah kecanduan itu kan sulit lepasnya Pak ya. Apalagi kan awalnya kan saya kan buka WA, cuma cek WA aja Pak. Nah itu ngorok terusan Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter. Nah itu kan kayak apa ya, akhirnya merambah-rambah gitu. Jadi saya kan apa ya, lupa waktu dan akhirnya keterusan Pak, berkepanjangan. Nah, kalau nanti Rasa aslinya. lihat, wah nanti saya ketinggalan. Oh ini lagi TikToknya lagi banyak yang seru-seru. Lagi tren-trennya Pak. Iya. Bahkan kan juga buat TikTok juga. Oh enggak Pak, itu enggak. Enggak suka. Enggak. Lihat aja ya. Scroll aja Pak. Iya, sebagai pengguna TikTok biasa. Kan nggak sibuk Pak, nggak sempat bikin video. Oh iya, kasih waktu Pak. Iya Pak. Terus kalau di rumah bagaimana dengan keluarga? Ada waktu nggak dengan keluarga? Ada waktu Pak. Itu mungkin pas lagi makan aja waktunya. Ya soalnya kan orang tua saya kan juga sibuk kerja Pak ya. Jadi saya pun itu di rumah pun ya, saya pun di rumah itu jarang Pak. Ya pas malam aja, malam itu aja. Pagi pun langsung ke sekolah kan berangkatnya Pak ya. Mungkin ya di rumah itu dihitung nggak ada 10 jam Pak. Terhitung dari pulang sekolah sampai pagi itu nggak ada 10 jam Pak. Ada. Ini kan berarti tidur kan. Nah ya itu. Iya, waktu pas hidupnya kan, hidupnya pasnya bangunnya kan 5 jaman ya mungkin ya, dari pulang sekolah sampai tidur nanti 3 jaman lah mungkin ya. Nah segitu. Terus pas weekend ya Pak ya, pas weekend itu pun saya kadang nggak di rumah Pak. Saya kan tadi kan ke sekolah ada acara, belum lagi lah ada kumpul-kumpul sama teman-teman di luar sana. Jadi kan mungkin saya di rumahnya itu pun pas minggu malamnya Pak itu Pak. Jadi kalau satu saya full di sekolah cuma di luar. Kayak gitu Pak. Ya pulangnya ya pulang lah. Ya aja. Makan udah di luar. Makan juga makan. Ya kayak gitu. Kalau misalnya di rumah, tadi kan ketemu sama keluarga contoh ya di rumah. Ya. Kalau bisa ketemu dengan keluarga itu kalau pas makan. Itu fokus makan atau juga HP di kantin? Ya main HP itu Pak. Jadi kan diimbangi Pak, HP makan sama keluarga. Terus kapan curhatnya sama orang tua ini? Curhatnya itu pas ada masalah aja Pak. Ada masalah aja. Iya. Tapi kan berhubung saya nggak punya masalah Pak, jarang punya masalah, jadi saya nggak punya masalah. Nggak punya masalah gitu ya. Ya, cuma ini aja masalahnya Pak. Kan sangat berat sekali. Manage waktunya masih kurang. Iya itu kan berarti.
time buat ngatur nafsunya juga kurang. Sadar. Betul sekali. Keteteran. Ini berarti apa mungkin minum waktu penggunaan HP atau apa? Semuanya Pak. Termasuk semuanya. Semuanya. Jadi HP itu juga sebenarnya mengganggu kamu enggak? Gimana Pak? Untuk HP itu mengganggu kamu enggak untuk terkait dengan belajarnya? Kalau secara nggak sadar sih Pak ya itu nggak mengganggu. Kalau sadar sih mengganggu. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Karena asik gitu ya. Asik Pak. Pun. Ya. Ada protes dari keluarga? Oh banyak Pak. Banyak. Iya Pak. Gitu. Iya. Apalagi terkait masalah keluarga family time Pak. Dibilangin kayak ketika gue lagi kecanduan HP. Oh iya. Betul banget. Susah Pak buat kontrol handphone itu karena memang ketika kita udah buka aplikasi apalagi namanya TikTok Rambat-rambat akhirnya. ini Dari WA, satu lagi TikTok, satu lagi Instagram. tapi terus akhirnya sampai Tapi tiba-tiba kepikiran terus Pak ya. Jadi kayak ya udah nggak bisa lepas aja gitu. Ya kalau misal bicara sama TikTok itu wajar ya Pak. Soalnya TikTok kan inovasinya itu videonya nggak terlalu panjang gitu sama YouTube. Makanya TikTok itu lebih populer Pak sekarang. oh itu kan dia mau nonton karena durasinya terlalu panjang Iya, gitu Ya, video kan Pak. Kan cuma cuplikan aja Pak. Kira-kira ini untuk Mas Akbar punya rencana enggak? Kalau tadi kan sempat kayaknya juga merasa sebenarnya mengganggu sih. Mungkin dari Akbar ini ada rencana ingin berubah enggak? Atau mungkin kalau mengganggunya dalam apa aja? Mungkin cara bisa disampaikan. Mengganggunya sih dalam hal tadi Pak, dalam mengerjakan tugas Tadi ya. rumah itu. Mengganggu banget. Dampaknya akhirnya tertunda-tunda tadi ya. Dengan keluarga Dengan mungkin. keluarga. Ya. Tadi masalah family time. Padahal Mas Akbar belum tahu ya kalau sebenarnya orang tua itu kehadiran kamu di keluarga itu tidak hanya cukup bahwa kamu ada di situ, anakku sehat, makannya banyak, enggak kan? Mungkin orang tua juga pengen ngobrol, pengen bercerita, Sharing-sharing. Mungkin saat ini Mas Akbar mengabaikan itu ya, Iya. karena terhibur dengan adanya Iya. HP, asik dengan teman di luar, Iya betul banget Pak. komunikasinya. Berarti yang kayak iklan itu yang jauh jadi dekat jadi jauh gitu Jauh. ya. Ya. Karena dampak yang lain apa kira dengan itu? Pengaruh nggak dengan interaksi sosialnya? Kalau interaksinya sih enggak Pak. Ya cuma tadi aja Pak, dampak tugas, keluarga sama dampak. Kayak gitu. Sama makannya juga Pak. Kadang juga kurang teratur karena main HP terus. Jadi lupa makannya. HP-nya makan ya Pak? Oh nggak bisa tuh. Nggak bisa ya. Itu saking cintanya di mata Nabi. Kan takutnya kan nggak fokus gitu Pak. Nah, iya. Setelah tempe. Iya, iya. Nah, dengan demikian kira ada rencana gimana Mas Akbar ini? Ya saya rencananya cuma ingin berubah aja Pak. Jadi saya minta solusinya Dari teman-teman gimana? Mungkin ada saran masukan gimana? Menurut saya, ya. Saya mau ngasih masukan sedikit, mungkin nanti cerita Kak Taisa sama Mas Kala. Kalau dari saya, yang pertama itu gini, kita nggak bisa memungkiri kalau kita itu nggak bisa jauh dari hati. Tapi apa setidaknya kita itu tahu waktu. Batasi. Iya, batasi. Jangan kita menuruti nafsu itu untuk megang HP terus. Benar kita masih ada hal yang lebih penting dari itu. Jadi kalau terlebih saya, Mas Akbar kayak di jadwal gitu. Oh iya di jadwal. Ya, jadi ada jam sekian, yang mungkin yang lainnya dibatin. Terima kasih solusinya. berarti ini Mas Akbar harus komitmen ya? Ya harus komitmen. Apa Mas Akbar ini sanggup untuk komitmen dalam menyelesaikan masalah ini? Ya karena saya ingin berubah, saya sanggup Pak. Oke. Dan kalau nanti Akbar sanggup dan memang benar-benar komitmen, nanti Akbar harus menulis komitmennya di Surat.
di surat ini, di kertas ini ada namanya ini lembar komitmen yang harus diisi ya, supaya nanti nggak lupa gitu dong. Dan nanti sementara biar kita dengarkan dulu dari teman-teman untuk memberikan saran-sarannya, nanti kita sepakati bersama apakah itu komitmen yang cocok dengan Akbar atau bagaimana, atau mungkin perlu dimatangkan lagi kayak apa. Mungkin ada yang lain. Saya pribadi itu orangnya sama banget kayak saya kan orang aktif banget di organisasi, yang bahkan pulang itu saya pulang paling sore itu jam 8 malam. Itu pulang paling sore. Biasanya bisa sampai jam 12 itu. Nah, sebenarnya orang tua saya juga nggak keberatan kalaupun saya mau ikut kegiatan apapun di luar tuh nggak keberatan, tapi lebih kayak itu. Ya kamu sampai rumah tanggung jawab di rumah itu juga kamu lakuin. Apalagi saya seorang perempuan yang kamu harus bisa nyuci, harus bisa masak dan segala macam. Nah ini tips dari aku Bar. Jadi mamaku tuh pernah bilang kayak gini, kamu nggak apa-apa itu kegiatan tapi sampai rumah langsung tanggung jawab. Gak usah pegang HP, kamu sampai rumah langsung beres-beres, kamu mandi, makan, terus selesaiin pekerjaan yang harus kamu kerjain di rumah. Kayak contohnya jemur atau nyuci, kayak gitu. Mungkin kamu punya tugasmu sendiri kan. Nah, terus kalau soal belajar atau apa, jujur aku anaknya tuh juga mau males banget yang namanya belajar. Itu buku males ya. Males banget, kayak apa sih, kayak gak asik banget gitu. Mending aku pegang HP kan gitu kan. Tapi aku pengen berubah. Aku mulai ikut bimbel. Nah, akhirnya di bimbel kan mau nggak mau aku dipaksa buat megang buku. Nah, ya kan. Jadi emang aku kalau nggak ada yang dampingin tuh males belajar. Akhirnya aku jadi pendamping, yaitu aku ikut bimbel. Promosi nggak? Enggak sebut merek. Oh iya. Ya, akhirnya aku ikut bimbel, nah kayak gitu. Jadi di manage waktu. Terus ini tips juga, kalau lagi kumpul entah sama siapapun itu, entah sama temenmu atau sama keluarga, yang lebih penting ya, gak usah pegang HP. Gak usah pegang HP kecuali kamu bener-bener yang lagi butuh banget. Kalau itu udah tinggal aja HP-nya, kan kamu makan sama keluarga. Makan keluarga kan nggak lama kan, paling lama 15 menit lah ya kan. Terus itu HP-nya tinggal aja di kamar, nggak usah dibawa. Jadi pada saat nanti bersama keluarga itu HP ditinggal, taruh jangan dibawa. Oh iya, gitu ya. Iya. Maksudnya gitu ya, saya. Jadi biar fokus nanti kalau ngomong itu bukan ngomong dengan yang jauh, nggak terlihat, biar ngomongnya dengan orang tua, ngobrol apa, otomatis kan nanti akan terbawa itu ngobrolnya sama orang tua. Seperti itu. Iya. Cerita sama keluarga itu nggak harus ketika ada masalah, kamu bisa ceritain waktu makan, kayak misal, mau tahu nggak sih tadi aku di sekolah gini. Nah ini jarang Pak, ini jarang. Iya, salah satunya kayak gitu, biar komunikasi kamu sama orang tua itu tetap kecil. Orang tua ya pernah ya. Sini loh nak, ngobrol-ngobrol. Pernah pasti. Kalau mau ngajak gitu, teman saya pasti, aku ngapain sih? Aku nggak ada masalah, aku ngomongin apa gitu. Nah, tadi masih nunggu WA dari koordinator di PM belum dibalas, nanti dibalas gimana kan? Iya. Pikiran terus. Lagi sibuk ini Bu. Iya. Bisa ditinggal buat 15 menit 20 menit dalam sehari gitu, at least 30 menit dalam sehari. Oke, yang lainnya mungkin masih ada. Sekalian. Saya yang terakhir Pak. Iya dong. Belum tentu ini belum. Menang tuh. Iya, semakin. Oke, aku punya beberapa tips dan juga beberapa teori yang mungkin bisa bantu, dan itu udah tak terapin saat aku masih di zaman seperti kamu. Jadi gini, dulu kan aku sama organisasi malam, jarang ngerjakan tugas, sampai UTS PAS itu nggak belajar sama sekali, mengandalkan faktor keberuntungan. Tapi setelah mengenal konsep 20-20-20, tahu nggak? Apa itu Mas? Jadi kayak konsep di mana kamu itu bangun jam 5 pagi, 20 menit pertama itu move, 20 menit pertama itu relaksasi, dan 20 menit pertama itu grow. Apa itu Pak? Jadi kayak ada konsep dari Robin Sharma, siapa gitu, beliau itu bilang, kalau pagi itu usahakan jangan megang HP sama sekali. Bangun pagi itu langsung gerak. Setelah bangun dari tempat tidur itu jangan naya-naya, langsung beranjak dari tempat tidur. Yang pertama, buat kamu nggak ngantuk lagi, dan buat kamu itu langsung tahu kamu kegiatanmu yang planning apa. Terus relaksasi ini kamu bisa sholat, kamu bisa meditasi, yoga dan sebagainya, itu buat nenangin pikiranmu. Kamu bisa berpikir
relax, pikir mana yang lebih dulu diutamakan, pikir mana yang lebih dahulu yang harus dikemudikan di dahulu yang mana, itu kamu bisa pikirkan secara sendiri. Yang ketiga, ini grow. Kamu mengupdate dirimu. Kamu bisa dengerin podcast, bisa baca buku, dan lain sebagainya. Itu, jadi 2020 itu seperti itu. Aku nerapin itu sejak aku mau lengser dari organisasi. Jadi setelah tak terapin itu, aku udah mulai tahu, oh hari ini kalau misalnya kambing nak taruh. Karena setiap pagi itu kan, dulu aku saat organisasi itu sering kaki. Karena aku cek grup dan lain sebagainya. Sekarang enggak. Soalnya setiap pagi itu aku tahu, oh ini waktuku buat bro, ini waktuku buat yang mana aku nyusun hidup dari awal. Gitu. Dan kalau misalnya kamu lebih mau tertata, itu ada yang namanya deadline palsu. Di mana deadline palsu ini tuh kita ibaratkan seperti kemalasan itu monyet. Jadi monyet itu ada di otak kita, buat kita itu mikir itu malas gitu. Nah, deadline palsu ini kita ibaratkan sebagai monster. Di mana cara kita mengusir monyet ini kan dengan yang lebih menakutkan daripada dirinya, sehingga monyet ini merasa terancam kan. Nah, dengan kita terapkan deadline palsu. Jadi tugas kita yang awalnya dikumpulkan hari Senin besok, kita buat deadline-nya. Misal tugas matematika, kita harus kumpulkan besok. Dan kata lain kita udah siap dan besok udah bisa dikumpulkan sebelum hari Senin. Jadi kayak kita itu lebih menata hidup kita dari awal dan kita juga bisa berpikir tenang gitu. Dan ada konsep yang menarik. Ini sering orang sukses yang nerapin, aku kebetulan tahu. Jadi ada orang itu bilang, rencanakan hidupmu sebelum tidur. Jadi sebelum kamu tidur, itu usahakan kamu sudah punya planning buat yang kamu lakukan besok itu apa. Dan tujuanmu nge-planning itu buat kamu tahu yang mana yang penting, yang mana yang penting, yang mana yang harus selesai besok. Jadi nggak semua planning itu harus selesai besok, tapi ya planning aja yang harus selesai besok. Jadi begitu sih saran dan tips dari aku. Ya, catatan dari Mas Diki. Iya, saya mau nambahin dari yang resource dari Mbak Raisa sama Mas Kala. Jadi buat Mas Akbar, benar kata dari Mbak Raisa sama Mas Darli, semua itu efeknya pasti bagus. Tapi ini pertama, kita nggak bisa seperti itu langsung menghilangkan kecanduan itu. Kita harus perlahan atau proses. Nah, dan proses itu pastinya kan banyak liburan. Jadi kita harus merelakan yang ini, harus merelakan ini, harus tinggalkan ini, dan yang lebih penting. Salah gini Mas Akbar, kalau kita nggak mau merelakan sesuatu yang kecanduan itu, ibaratnya kayak keluar dari zona nyaman. Nah, itu nanti ada penyebab atau faktornya yang bikin Mas Akbar itu kedepannya lebih ibaratnya kayak kurang. Mas Akbar tahu nggak kalau apa sih kayak faktornya penyebabnya sering kecanduan? Mungkin rasa tertarik yang berlebihnya dari tahu apa itu. Terus ini Mas Akbar, pertama kalau Mas Akbar suka kecanduan terus sama gadget terus sama dan lain-lainnya itu, yang pertama nanti Mas Akbar itu bakal jauh itu ibaratnya kayak ketika kita lagi kumpul sama keluarga yang bisa kita ngobrol sharing-sharing tentang masa depan atau keluh kesah kita di sekolah dimanapun itu nanti bakal berkurang. Terus yang kedua, kalau Mas Akbar lagi kumpul sama teman-teman lagi main yang biasanya kita kumpul kayak sharing-sharing terus cerita-cerita ya bercanda itu nanti pasti bakal berkurang karena nanti kan kita fokusnya kan ke HP terus ke handphone terus. Nah makanya itu Mas Akbar lebih proses pelan-pelan. Jadi cara menguranginya tapi jangan mana tadi Di berusaha pelan-pelan kayak jangan termasuk juga di pelajaran HP. Enggak bakal itu saya lebihnya Pak. Oh, fokus guru Pak. Enggak kayak gitu. Tapi kalau gurunya lagi pas Ya HP-an lah Pak. Kan luang Pak. Berarti kan masih ada juga peluang di pada waktu di kelas. Ada celah-celah Pak. Sebagai bagaimana seperti ini? Kalau di sekolah. Kalau dari saya gini Pak, Mas mungkin bisa lebih sadar diri aja sih kembali ke diri masing-masing. Sudah tahu kan Mas Akbar sudah SMA, sudah tidak mau ke dewasa dan lebih dewasa. Mas Akbar mungkin
harus lebih tahu lah mana yang posisi saat ini yang lebih penting, mana yang kurang penting itu harus tahu sih. Terus kedua, kita juga harus mikir orang tua yang sudah menolong kita, sudah membiayai kita, kasih sayang kita. Itu apa? Benar-benar harus tahu. Kayak, oh orang tua saya kerja, sana kemari cari uang buat biaya sekolah. Tapi ketika saya di sekolah, kayak lebih kurang fokus ke sekolah malah. Nah, itu apa kok dan saran saya masa baru ini HP selama di sekolah. Iya. Bicara tapi tidak dimatikan. Ya. Berdiri Iya, Pak. tar terus. Siapa sih nggak arek? Nah, jadi penasaran nggak buka? Kak. Pasti ya. Iya. Berarti solusinya gimana? Kalau tadi kalau sudah di rumah tadi saran dari Raisa dimatikan kalau misalnya lagi makan atau ditaruh di kamar, jangan ada dibawa. Ya. Tapi kalau di sekolah kan karena masih diizinkan bawa HP ya. Iya. Berarti gimana kalau HP itu pada saat jam pelajaran dimatikan aja dulu. Kalau masih on, kemudian di silent ya, ada getarnya juga, tapi juga ingin buka juga. Tapi amannya berarti dia kan Tidak mati. dimatikan aja. Nanti jam istirahat atau jam kosong baru dibuka. Nah, dari berbagai solusi-solusi tadi, bagaimana dengan Akbar sendiri? Kira-kira menyepakati rencana-rencananya itu atau gimana? Ya, saya menyepakati dan saya juga berusaha ya mau berubah dengan cara-cara tadi yang telah dikasih tahu oleh mas-mas dan mbak-mbaknya. Dan saya akan berusaha menyanggupi bismillah mau berubah. Oke. Baik, kalau begitu Akbar harus mengisi lembar komitmen ini, ya, harus ditulis di sini. Di sini nanti kamu tulis, ya, apa yang sudah kamu sanggupi dan jika nanti tidak sanggup melanggar, nanti apa yang sebagai anunya. Apakah nanti mau traktir teman-teman ini, misalnya, harus ada itu sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau enggak, anak santai-santai, begitu ya. Terserah nanti apa. Tapi kalau bisa yang merasa kamu berat untuk sebagai tanggung jawabnya itu, kalau saya nggak melaksanakan ini. Ya, saya silakan untuk mengisi komitmen ini. Ada, Pak. Oh iya, Tanda tangannya di sini. Itu buat kita Oh iya, apa Saya melakukan jika tidak melaksanakan komitmennya? Belikan top kita. membayarkan sampai lunas tahun. siap. Jadi kan sertifikat tanah yang kawan. Oh, jangan dong. Apa? Oke. Baik, karena waktunya ini sudah tinggal sedikit ya, saya minta dari Mas Akbar pesan apa yang bisa diambil dari pertemuan ini. Pesan yang bisa diambil dari saya untuk pertemuan ini tuh saya jadi tahu Pak. Jadi selama ini saya tuh belum sadar akan pentingnya apa sebuah proses dan apa masa-masa ini. Jadi saya itu harus mulai memplanning ke depannya mau jadi apa dan mau gimana. Dan saya pun juga harus tahu nanti dampak-dampaknya itu apa kalau saya itu salah jalan dan saya kalau diteruskan begini itu nanti mau jadi apa malah gitu, Pak. Itu aja sih Pak. Mungkin kita mendapatkan solusi dari teman-teman yang ada di sini ya. Iya. Itu harus terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mbaknya. Paknya juga terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi undang loh Pak gratis. Mungkin dari Raisa, mungkin dari pengalaman apa yang bisa diambil dari Ya, tentunya ya Pak, di setiap diskusi itu pasti
menyampaikan sebuah opini baik yang pasti sangat berguna banget buat saya. Saya pribadi juga banyak mengalami hal yang sama seperti Mas Akbar kan, tapi jadi dari sarannya Mas Galang, Mas Kiki, ya saya menguatkan kesadaran saya. Yang perlu dikurangi itu nggak cuma HP tapi juga main. Kalau Mas Iki, Saya nggak jauh lebih sama Mbak Raisa. Mungkin saya lebih banyak wawasan terkait masalah-masalah dari Mas Akbar, Raisa, sama Mas Galang. ya. Jadi apa? Jadi tahu gitu, Pak. Jadi tahu, oh gini. Akhirnya saya bisa memahami itu. Kalau kalian sendiri gimana? Waduh, gimana? Yang saya tidak mau memberikan masukan ini ya. Kalau dari pertemuan kali ini saya merasa nostalgia, Mbak. Soalnya saya pernah dididik jadi seorang akbar ini, tapi saya juga dapat sesuatu yang baru, seperti kayak teori 20-20-20 ataupun teori Batman Palsu dan lain sebagainya. Saya juga saat dididik akbar ini juga tahu teori seperti itu, Mbak. Jadi kayak lebih kayak mengulang masa lalu, sampai saya itu ingat, oh saya itu berubah, itu niatnya seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi lebih tahu tujuan atas saya kan. Baik, selanjutnya karena waktunya sudah habis dan saya kira dari Akbar sendiri juga banyak solusi-solusi yang disampaikan dari teman dan juga disepakati tadi ya. Nah, tugas kamu adalah melaksanakan planning tadi ya, sudah direncanakan tadi untuk kedepannya untuk dilaksanakan, begitu ya. Ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya kira mungkin ada yang ditanyakan. Nah, mungkin ini kan perlu pertemuan berikutnya ya. Nanti kita pindahkan minggu depan, kita bertemu kembali untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira yang berikutnya masalah siapa ya tadi yang perlu? Kayaknya sama semua, Pak. Kita bertiga. Sama ya. Sama. Iya, berarti besok kita dengan tema yang mungkin lebih sama ya. Baik, jadi nanti tinggal satu pertemuan lagi kita menyelesaikan dari masalah anggota kelompok di kelompok ini. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya atas kehadiran di sini untuk mengikuti kegiatan konseling keluarga. Ya, semoga ini bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua. Sekali lagi Pak Dosi mengucapkan terima kasih dan saya silakan anak-anak bisa kembali ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.